Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video saya ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan PPG-nya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan UP. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Kumpulan soal pretest FL PPG berdasarkan kisi-kisi. Kisi-kisi nomor 1, disajikan narasi tentang tanah di satu daerah yang disewakan oleh pemiliknya kepada perusahaan. Mahasiswa dapat menentukan pihak yang wajib mengeluarkan zakat tanah sewaan tersebut. Soal nomor 1, menurut jumhur ulama yang diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 141, jika tanah itu disewakan kepada orang lain, siapa yang wajib mengeluarkan zakat hasil tanah yang disewakan? A. Si pemilik tanah, B. Si penyewa tanah, C. Si pemilik tanah dan si penyewa tanah, D. Si buruh tani, E. Si penjual tanah. Kata kuncinya jumhur ulama, yaitu yang wajib mengeluarkan zakat tanah sewaan adalah si penyewa. Itu menurut pendapat jumhur ulama. Adapun dalil yang menjadi landasan perbedaan pendapat ini terjemahannya, yaitu Quran surat Al-An'am ayat 141. Soal nomor 2, berkenaan dengan tanah yang disewakan. Kedua-duanya, baik si pemilik tanah maupun si penyewa, sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Adalah pendapat A. Said Sabiq, B. Abu Zahra, C. Imam Syafi'i, D. Mahmud Saltut, E. Yusuf Qardawi. Jawabannya adalah Abu Zahra, karena kata kuncinya adalah kedua-duanya, si pemilik tanah maupun si penyewa tanah sama-sama wajib mengeluarkan zakat. Pendapat ini adalah pendapat Abu Zahra. Soal nomor 3, jika tanah disewakan kepada orang lain, yang membayar sewa adalah yang mempunyai tanah, dengan alasan tanah itulah hasil yang diperoleh. Tanpa tanah takkan dapat dihasilkan apa-apa. Pendapat ini menurut ulama Abu Hanifah, karena kata kuncinya adalah tanah yang disewakan. Yang disewakan itu orang yang memiliki tanah lah yang mendapat keuntungan, dan dia tidak akan pernah rugi. Berhasil atau tidak berhasil petani, orang yang mempunyai tanah tetap akan mendapatkan hasil sewaannya. Soal nomor 4, berikut ini adalah tokoh ulama berpendapat bahwa
penyewa tanah lah yang wajib membayar zakat, kecuali A. Mahmud Saltut, B. Imam Malik dan Syafi'i, C. Imam Ats-Tsauri, D. Abu Hanifah, E. Imam Ibnu Mubarak. Jawabannya adalah Imam Abu Hanifah. Semuanya ini A, B, C, dan E itu berpendapat orang yang penyewa tanah lah yang wajib membayar zakat, sedangkan Abu Hanifah adalah orang yang memiliki tanah lah yang wajib membayar zakat. Kisi-kisi nomor 2 disajikan narasi tentang penghasilan seorang yang bekerja di sebuah perusahaan BUMN dalam setiap bulan. Mahasiswa dapat menentukan besaran perhitungan zakat profesi yang dikenakan setiap bulan ketika yang bersangkutan mendapatkan gaji bulanannya. Soal nomor 5 yang sesuai dengan kisi-kisi. Pak Ahmad adalah karyawan BUMN. Setiap bulan mendapat gaji 8 juta. Dari gaji tersebut, Pak Ahmad mengeluarkan keperluan pokok rumah tangga 1 juta, membayar sekolah 2 orang anak 1 juta, membayar cicilan rumah 550, dan membayar listrik 100.000. Jika harta ini dapat dianalogikan pada zakat pertanian berdasarkan nisab sebesar 653 kg gabah kering giling setara dengan 522 kg beras dengan waktu pengeluaran zakat atau haulnya setiap kali menerima penghasilan gaji. Sementara harga beras per kilogramnya 8.500. Berapakah Pak Ahmad harus membayar zakatnya? A. 1.464.000, B. 2.100.000, C. 2.400.000, D. 133.750, E. Belum wajib zakat. Kita cari jawabannya. Jawab, menentukan nisab dulu dalam hal ini adalah 8.500 kali 8.500 ini adalah harga beras per kilogram, dan 522 ini adalah jumlah beras karena gabah kering tadi setara dengan 522 kg. Dapat yaitu 4.437.000. Artinya dia wajib membayar zakat profesi karena penghasilan dia adalah 8 juta. 250 ini adalah 1 juta membayar sekolah anak, 1 juta keperluan rumah tangga, 500.000 membayar cicilan rumah, 100.000 membayar listrik. Jumlahnya itu adalah 2.650. Gaji pokoknya tadi 8 juta dikurang pengeluaran 2.650, maka penghasilan
gaji bersihnya adalah 5.350.000. 5.350.000 ini adalah di atas dari haulnya. Dengan gaji 5.300.000 ini, maka Pak Ahmad wajib mengeluarkan zakat karena di atas nisab 4.437.000. Maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya adalah 2% dikali 5.350.000, maka hasilnya adalah 133.750. Jawabannya adalah D. Soal nomor 6. Abdul Baki adalah seorang karyawan swasta yang berdomisili di Bogor. Ia mempunyai seorang istri dan 2 orang anak yang masih kecil. Penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta. Jika nisab 522 kg beras harganya 7.000, relatif berapakah zakat yang dikeluarkan Abdul Baki? A. 35.000, B. 27.000, C. 12.500, D. 125.000, E. 150. Kita cari jawabannya. 1. Menentukan nisab dulu. Dalam hal ini adalah harga beras 7.000 dikali dengan beras 522 kg, maka totalnya adalah 3.654.000. Penghasilan bersih per bulannya adalah 5 juta. 5 juta ini di atas nisab 4.437.000. Maka Pak Ahmad membayar zakat profesinya adalah 2,5% dikali 5 juta, maka hasilnya adalah 125.000. Jawabannya adalah B, yaitu 125.000. Kisi-kisi nomor 3. Diberikan deskripsi contoh pemberian zakat kepada mustahik. Mahasiswa dapat menentukan ketentuan, bentuk dan macam-macam zakat produktif dalam Islam. Soal nomor 7 di bawah ini termasuk zakat konsumtif tradisional adalah A. Zakat fitrah, B. Beasiswa, C. Pemberian ternak dan alat pertukangan, D. Modal usaha, E. Emas. Maka jawabannya adalah A, karena zakat fitrah ini termasuk konsumtif tradisional, yaitu pemberian beras dan lain-lainnya. Beasiswa ini termasuk konsumtif kreatif. Pemberian ternak dan alat pertukang ini termasuk kepada zakat produktif tradisional. Sedangkan modal usaha adalah termasuk kepada zakat produktif kreatif. Zakat konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahik. Mustahik ini adalah orang yang berhak menerima zakat dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri, atau pembagian zakat mal secara langsung.
Soal nomor 8, siapakah pihak yang paling berperan dalam zakat produktif? A. Kreativitas mustahik untuk menjadikan zakat sebagai modal yang terus dikembangkan. B. Muzaki selalu yang memberi modal. C. Masyarakat lingkungan mustahik. D. Amil zakat. E. Jawaban A, B, dan C benar. Perlu diketahui di sini yang ditanya adalah zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya atau mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat perekonomian, tingkat ekonomi, dan produktivitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Maka jawabannya nomor 8 ini adalah A. Soal nomor 9, keberadaan zakat bagi penerimanya yang berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian kecuali kata kuncinya kecuali. A. Konsumtif tradisional. Konsumtif tradisional itu adalah zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau pembagian zakat mal secara langsung. B. Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk alat sekolah, beasiswa, dan lain-lain. C. Produktif tradisional, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat tukang, dan lain-lain. D. Produktif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. E. Semua jawaban salah. Maka jawaban nomor 9 ini adalah A, yaitu konsumtif tradisional, karena keberadaan zakat bagi penerimanya yang berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Karena beras ini habis untuk dimakan, maka dia tidak bisa meningkatkan perekonomian, karena yang menerima zakat itu adalah orang yang fakir, karena orang fakir itu membutuhkan makanan. Soal nomor 10, di bawah ini termaksud zakat konsumtif kreatif. Konsumtif kreatif itu, maka jawabannya zakat fitrah, yaitu zakat konsumtif tradisional. B. Beasiswa adalah zakat konsumtif kreatif. C. Pemberian ternak dan alat pertukangan termasuk kepada zakat produktif tradisional. D. Modal usaha, zakat produktif kreatif. C. Semua jawaban benar, maka jawabannya adalah B, yaitu beasiswa. Soal nomor 11, di bawah ini termasuk zakat produktif tradisional. A. Zakat fitrah. B. Beasiswa. C. Pemberian ternak dan alat pertukangan. D. Modal usaha. E. Semua jawaban salah. Jawaban nomor 11 ini, zakat produktif tradisional adalah C, yaitu pemberian ternak dan alat pertukangan. Di bawah ini termasuk zakat produktif kreatif. A. Zakat fitrah, yaitu termasuk kepada zakat konsumtif tradisional. B. Beasiswa, zakat konsumtif kreatif. C. Jawaban A dan B benar. D. Pemberian ternak dan alat pertukangan, zakat produktif tradisional. E. Modal usaha. Maka jawaban nomor 12 itu adalah E.
modal usaha. Soal nomor 13, alasan adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada mereka untuk bisa disajikan sebagai modal usaha adalah di bawah ini. A. Fukara dan masakin memiliki keahlian yang dapat dikembangkan apabila memiliki modal. B. Banyak fukara dan masakin yang ingin usaha tapi mereka tidak memiliki modal. C. Dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mengembangkan keahlian yang dimiliki. D. Tidak dapat meningkatkan status ekonominya dan sekaligus mematikan keahlian yang mereka miliki. E. Jawaban A, B, dan C benar. Maka jawabannya adalah E. Jawaban A, B, dan C benar. Yang ditanya adalah alasan adanya zakat produktif dengan memberikan zakat kepada untuk bisa dijadikan modal usaha. Zakat produktif itu intinya yaitu untuk orang yang berhak menerimanya untuk bisa dijadikan usaha. Soal nomor 14, menurut Abdurrahman Hasan, Imam Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf bahwa berkenaan nisab zakat profesi adalah A. Seharga emas 93,6 gram. B. Dikiaskan dengan zakat pertanian yang pengaruhnya menggunakan mesin, yaitu sebesar 5% sekurang-kurang. C. Sekurang-kurangnya 5 wasak atau 30 sak atau sekitar 930 liter atau 63 kg. D. Jawaban B dan C benar. E. Orang yang sudah diwajibkan zakat profesi maka zakatnya 20%. Jawaban untuk nomor 14 ini adalah D. B dan C benar. B dan C benar. Soal nomor 15, sesungguhnya keberadaan zakat produktif itu dapat dibenarkan karena sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 273. B. Quran surat Al-Baqarah 275. C. Quran surat Al-Baqarah ayat 279. D. Quran surah Al-Baqarah ayat 230. E. Quran surah Al-Baqarah ayat 21. Maka jawaban 15 ini adalah Al-Baqarah ayat 273. 16. Mengeluarkan zakat profesi dengan cara takjil adalah B. Mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. B. Mengeluarkan segera pada tempat. C. Mempercepat sebelum menerima gaji atau honor. D. Mengeluarkan zakat kapan saja setiap bulan. Maka jawaban nomor 16 itu adalah A. Mengeluarkan dengan segera pada saat menerima gaji. Terima kasih. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا